Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya, Gunter Sianturi, dalam acara Renungan Firman Tuhan kali ini dengan tema Nasib, Takdir, atau Ketetapan Tuhan. Saudara, banyak orang berkata bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu sudah ada ditentukan Tuhan, bagaimana apa yang harus dia lakukan, bagaimana harus terjadi. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut nasib. Setiap orang sudah ditetapkan nasibnya, katanya. Setiap orang sudah ditetapkan bagaimana takdirnya. Apakah ia akan menjadi seorang yang berhasil atau tidak. Menyangkut kepada kematian, menyangkut kepada masuk surga, hidup yang kekal atau tidak. Menyangkut kepada kematian. Apakah ia mati muda, mati kecil, mati dewasa, atau mati tua? Itu sudah ditentukan, katanya. Menyangkut kepada hidup yang kekal, apakah ia akan masuk surga atau masuk neraka? Itu juga sudah ditentukan. Menyangkut kepada kehidupan, apakah ia akan berhasil atau gagal saja? Apakah ia akan menjadi seorang terkenal atau menjadi kere, menjadi miskin, menjadi tidak terpandang? Atau menyangkut kepada hidup yang kekal tadi, apakah ia masuk surga atau tidak? Saudara, jika segalanya sudah ditentukan, katakanlah untuk masuk surga dan masuk neraka sudah ditentukan. Katakanlah ada orang yang sudah ditentukan masuk surga. Apakah kita tidak bisa berkata, sekalipun ia berbuat dosa banyak, karena sudah ketetapan bahwa ia masuk surga, maka pastilah ia tidak akan masuk neraka. Lalu apa gunanya berbuat baik? Lalu apa gunanya bertobat? Kalau sudah ditentukannya orang masuk surga. Lalu orang berkata, kan kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau tidak. Sekalipun tidak tahu. Katakanlah orang sudah dikatakan masuk neraka. Kita tidak tahulah. Tapi kalau ketentuannya misalnya masuk neraka, sekalipun ia bertobat, sekalipun sungguh-sungguh ikut Tuhan, pastilah tidak akan bisa masuk surga. Jadi dalam hal itu orang akan berpikir begini, apa gunanya semua itu? Lalu orang akan berkata, marilah kita buat dosa terus. Supaya kita, apapun yang terjadi, kalau kita juga berbuat dosa terus, tapi kalau takdir sudah berkata kita masuk surga, pasti masuk surga juga. Apakah bisa rencana Tuhan gagal? Pasti tidak bisa. Kita berbuat terus pun, kalau kita sudah ditetapkan masuk neraka, tidak juga ada gunanya. Itulah masalahnya, saudaraku, kalau segala sesuatu sudah ditetapkan. Apabila segala sesuatu sudah ditetapkan, katakanlah ia masuk neraka. Apakah ada gunanya berdoa? Ya tidak ada lagi. Tidak ada. Saudaraku, menyangkut kepada kematian. Kapankah ia mati? Apakah waktu kecil? Apakah waktu anak-anak? Apakah waktu sedang sekolah? Sedang tidur? Atau sudah kawin? Atau sudah tua? Jika ada orang yang sudah ditentukan kapan dia mati, katakanlah nanti kalau kau pas sekolah SD, kau akan mati umur 7 tahun atau 8 tahun, katakanlah begitu. Lalu kalau ia mulai sakit, adakah gunanya kita bawa ke dokter? Tadi ketentuannya umur 7 tahun mati, sekarang ia sudah umur 6 tahun. Kita bawa berobat pun, kalau sudah ketentuan 7 tahun mati, tidak bisa dilanggar lagi, itu pasti demikian ketetapan Tuhan. Lalu apakah gunanya kita bawa berobat? Adakah gunanya kita berusaha? Udah pasti tidak. Karena apa? Karena tidak ada gunanya. Lalu orang berkata, kan tidak tahu kapan kita mati. Sekalipun tidak tahu. Kalau katakanlah misalnya kita buat satu ketetapan atau taksir-taksir. Dia mati misalnya pada umur 70 tahun. Dan memang usia pada Mazmur 90 dikatakan sekitar 70 sampai 80. Karena sudah tua, bisalah dia mati. Lalu ia sakit pada umur 20 tahun. Kalau kita biarkan pun dia, tidak usah dibawa berobat, sudah pastilah ia tidak akan mati. Karena apa?
ketentuannya harus 70, sedangkan ia baru 20. Orang akan berpikir, lalu apa gunanya semua kita usahakan? Kalau orang sudah ditetapkan misalnya harus miskin, apapun usaha, apapun takdirmu sudah miskin, semua kan pasti gagal. Kesana kesini mau usaha apa, bengkel segala macam pasti gagal. Karena takdirmu adalah miskin. Maka adakah usahanya, gunanya berusaha? Ya sudah pasti tidak. Karena apa? Ya sudah harus miskin. Kalau misalnya seorang ditetapkan sudah harus kaya, apakah orang tidak berusaha akan kaya juga? Pasti kaya. Bagaimana caranya? Ya datang saja. Tidak berusaha pun udah pasti kaya, karena ketentuannya begitu. Lihatlah betapa menjadi rumitnya kalau kita sudah katakan ditentukan. Saya berkata ada beberapa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Betul. Tapi itu tidak berlaku umum. Itu berlaku hal-hal khusus. Misalnya, ada orang buta sejak lahir. Lalu orang berkata, apakah itu dosanya atau dosa bapaknya? Tuhan bilang, tidak. Tapi kerajaan Allah ada menyangkut pada keadaan dia. Jadi ada kepentingan Tuhan di situ. Maka ada kemungkinan itu bukan karena takdir, tapi karena ketentuan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus bisa disalib harus ada orang yang mengkhianat, sekalipun tidak dikasih tahu. Untuk ketentuan itu tidak berlaku umum. Tidak semua orang harus ditakdirkan harus mengkhianat. Tidak. Ada ketentuan memang. Raja Firaun ditegarkan hatinya supaya ia keras dan tidak mau memberi orang Israel keluar dari Mesir. Lalu beberapa mujizat dan usaha dibuat oleh Musa. Tapi juga hatinya tegar. Apa maksud semua itu? Tuhan bilang, supaya dunia tahu bahwa sayalah Tuhan. Dan benar, orang Mesir mengetahui karena tidak ada lagi yang bisa dibuat mereka ketika anak sulung mati. Maka terkenallah, dimuliakanlah Tuhan. Itulah dalam beberapa, jikalau Tuhan mau, dia bisa buat. Tapi untuk hal-hal tertentu. Tuhan sudah buat ketentuan bahwa ada matahari yang harus panas. Itu iya. Ada bumi yang harus mengelilingi matahari. Iya. Itu sudah ketentuan. Ada gravitasi yang punya daya tarik dari setiap apapun yang ada di permukaan bumi. Jadi semakin dekat ke permukaan atau ke pusat gravitasi, semakin kuat gravitasinya, daya tariknya. Itu makanya air di gunung mengalir ke dataran rendah karena pengaruh gravitasi. Itu sebabnya angin bergerak. Udara bergerak disebut angin. Ketika matahari bersinar pada siang hari, maka panas di permukaan bumi karena matahari. Maka udara menjadi panas. Tempat yang paling dingin adalah di bukit yang ada pohon-pohonnya. Maka kesanalah berhembus angin. Ketika malam hari, maka udara di daerah pantai atau dataran rendah menjadi dingin. Maka udara yang sudah padat di gunung beralih berhembus bergerak ke arah dataran rendah. Itu sudah ketentuan. Ikan ditetapkan sebagai bernafas dengan insang, maka hidupnya, kodratnya harus di dalam air. Maka ikan itu tidak bisa di darat. Kalau di darat dia mati karena kodratnya harus di air.
Jadi ada kodrat yang harus hidup di daratan, ada kodrat yang harus hidup di udara, ada kodrat yang harus hidup dalam air. Di udara itulah burung yang dilengkapi dengan sayap. Begitu juga manusia. Manusia dilengkapi dengan apa? Pikiran atau akal, dilengkapi dengan perasaan, dilengkapi dengan nafsu. Sehingga orang selera makan karena nafsu. Sehingga orang bisa tidur karena nafsu tidur. Orang bisa bergerak, berencana karena ada akal. Orang bisa sedih karena ada perasaan. Orang bisa marah karena ada perasaan. Lalu ketika ini dikumpul semua yang sudah ditetapkan ini, maka manusia bisa bergerak bersatu bersama dengan alam. Akalnya bekerja sehingga ia menanam. Lalu tumbuhlah tanaman, lalu ia bisa makan. Tapi sejalan dengan pekerjaan kemajuan zaman, orang pun berpikir semakin maju. Akalnya bergerak sehingga bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan bom nuklir. Tetapi tidak juga bisa dibatasi karena orang bisa iri, bisa cemburu. Lalu orang bisa saling membunuh. Apakah ia mati karena sudah ditetapkan? Tidak. Tapi ada orang yang cemburu, maka ia membunuh. Ada orang yang mencuri, maka ia ditangkap dan dipukuli lalu bisa mati. Apakah itu sudah ditetapkan? Tidak. Kalau misalnya ketetapan sudah begitu, ambillah kepada iman, percaya. Percaya artinya pegang teguh janji Tuhan. Ambil satu contoh janji Tuhan, yaitu Amsal 3 ayat 2. Di sana dikatakan, panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang misalnya mengklaim janji ini bahwa saya akan panjang umur, percaya kepada janji Tuhan, maka akan dikenapi kepadanya bahwa ia akan panjang umur. Raja Daud berkata bahwa aku tidak akan mati, tapi hidup. Maka dia hidup. Dia tidak pasrah. Jadi kalau ada ketentuan, maka itu ketentuan yang bersifat khusus. Memang ada. Apakah Tuhan bisa membunuh? Bisa. Tuhan punya kuasa, dia Allah. Tetapi apakah dia mau membunuh? Nanti dulu. Kalau ada kepentingannya dia akan lakukan. Lihatlah Sodom dan Gomora. Dia hancurkan semua. Lihatlah peristiwa air bah. Didatangkan air bah dan banyak orang meninggal. Apa firman Tuhan yang menjadi pegangan? Bahwa tidak ditentukan segala sesuatu. Lihatlah Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19 berkata begini. Aku memanggil langit menjadi saksi. Oh, hari ini akan kuperhadapkan kepadamu, yaitu kematian dan hidup, kutuk dan berkat. Pilihlah kehidupan. Itu yang bilang Tuhan sama kita. Tergantung kita mau memilih hidup atau memilih kematian. Ada wilayah kehidupan, wilayah berkat, ada wilayah kematian. Wilayah setan, wilayah Tuhan. Jika kita pilih hidup, maka kita akan hidup. Apa itu artinya memilih hidup? Yaitu menuruti keinginannya, menuruti perintahnya, hidup seturut dengan apa yang dia bilang, tidak memberontak. Jadi semua orang yang mengikuti keinginan Tuhan akan dipeliharanya. Maka banyak janji-janji yang dia berikan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada masa depan.
Ada hari depan. Tuhan sediakan. Tuhan tidak suka kita tidak punya hari depan, maka dijanjikannya. Ada Amsal 3 ayat 2. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita mau panjang umur bisa. Yeskel 18 ayat 32. Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ada jalan keluar supaya kita bisa hidup. Jika kita tadinya jahat, kita bertobat, maka kita tidak akan mati. Kematian hanya ada 3. 1, sudah tua. Mazmur 90 ayat 10. Umur kami 70 sampai 80 tahun. Bisa juga lebih. Tapi kata Tuhan, kalaupun sampai 80 itu sudah lemah. Jadi orang bisa lebih dari 70. Nah kalau dia menginginkan mati, lalu untuk apa janji itu? Ada Mazmur 121 ayat 7. Aku akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, kata Tuhan. Lalu kalau Tuhan sudah menetapkan kita celaka dilanggar motor, lalu buat apa janji ini? Bahwa Ia akan menjaga. Tapi itulah, Tuhan tidak menetapkan. Tergantung kita. Kita mau hidup, kita mau tidak celaka, peganglah janji Tuhan, mintalah Tuhan menjaga. Janganlah menyerah, percayalah kepada janji Tuhan. Maka kita akan bebas dari celaka. Hiduplah dalam jalan Tuhan. Lalu ada orang berkata, bukankah Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Ayat ini kalau kita perhatikan, itu tadinya Tuhan sudah menetapkan Yesus menjadi mati di kayu salib untuk menebus kita. Jalan penebusan harus mati di kayu salib. Itulah rencana Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ketika berdoa di Bukit Getsemani, Dia melihat semua apa yang akan Dia lalui, lalu Dia pikir berat. Itu makanya keringatnya seperti titik-titik darah. Lalu Ia berdoa, ya Tuhan, jikalau ada mungkin, kalau bisa tanpa ku minum cawan ini, bisa berlalu, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Maksudnya apa? Dia mau menghindar atau mencari jalan lain yang tidak terlalu berat seperti ini. Tapi Dia kembalikan lagi. Jadilah rencanamu, bukan rencanaku. Betul. Sekarang rencana Tuhan adalah Yeremia 33 ayat 6. Aku akan mendatangkan kesembuhan kepada kamu. Aku akan menyembuhkan engkau, kata Tuhan. Lalu ketika ada orang sakit, apa keinginan Tuhan dari dia? Sembuh. Sesuai dengan janjinya dalam Yeremia 33 ayat 6. Ada keinginannya untuk mati? Tidak. Karena Dia sudah bilang, aku akan menyembuhkan. Lalu kalau kita misalnya bilang, ya Tuhan, aku ingin sembuh, tapi bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Yang mana kehendak Tuhan? Kan kita sudah baca dalam Yeremia pasal 33 ayat 6. Ialah, kehendaknya ialah sembuh. Maka pantaslah kita berkata, aku pasti sembuh. Dan bukan sebaliknya berkata, tetapi bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Kehendak yang mana lagi? Kehendak Dia sembuh kok. Dan kita ingin sembuh, klop. Tuhan Yesus maka Dia bilang jadilah kehendakmu, karena bukan kehendak Tuhan itu yang Dia mau jalani. Dia mau inginkan jalan yang lain. Keinginan Tuhan mati di kayu salib. Lalu Ia menginginkan jalan yang lain. Makanya dikembalikannya, jadilah kehendakmu, yaitu mati di kayu salib. Begitu. Jadi tidak cocok kita gunakan kepada semua hal.
Apabila janji Tuhan sudah ada, maka Tuhan tidak ada janji yang lain. Di dalam kitab Maleakhi Tuhan berkata, aku benci terhadap perceraian. Lalu kalau Tuhan tetapkan bahwa si A harus bercerai pada usia perkawinan 20 tahun, akan bertentangan dengan janjinya. Dia berkata, aku benci perceraian, sebaliknya ditentukannya orang cerai. Nggak ada itu. Dia senang orang tidak bercerai. Makanya ketika perkawinan, ia meninggalkan ayahnya, orang tuanya, dan bersatu kepada istrinya. Dan mereka menjadi satu. Dan tidak dapat dipisahkan. Sampai tua. Bisakah umur perkawinan lama? Bisa. Tuhan bisa. Senang Tuhan kita lama dalam rumah tangga, tidak bercerai. Bukan karena keinginan Tuhan lalu kita bercerai. Enggak. Ayat mana lagi? Tentang masuk neraka. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata, Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka. Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka. Lalu kenapa kita bilang bahwa kita sudah seseorang sudah ditetapkan masuk neraka? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang mau percaya tidak dihalangi masuk surga. Kau mau percaya masuk surga? Nggak mau percaya, ya terserah kau. Tidak ditetapkan. Makanya kita beritakan Injil. Kalau sudah ditetapkan, ngapain diberitakan Injil? Yang sudah ditetapkan masuk surga, pasti itu. Yang tidak ditetapkan, pasti masuk neraka. Lalu apa gunanya memberitakan Injil? Kita beritakan Injil, lalu Roh Kudus bekerja, hatinya diubah, bertobat, masuk surga. 1 Timotius 2 ayat 4. Supaya keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan ialah supaya semua orang selamat. Supaya semua orang selamat. Nggak ada keinginannya biar dia masuk neraka. Nggak ada itu. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ia menghendaki supaya tidak ada orang yang binasa. Kurang apa lagi itu? Semua orang bisa masuk surga, bisa. Bertobatlah. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Pada awalnya ia datang untuk miliknya. Tetapi miliknya itu tidak mengenal dia, lalu ia beralih kepada bangsa-bangsa lain. Betul. Yesus itu pada awalnya datang untuk orang Israel. Tapi orang Israel menolak. Lalu jadilah si Paulus jadi rasul kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya aku pun selamat. Aku orang kafirnya, bukan orang Israel. Aku orang Indonesia, suku Batak. Datanglah Nomensen ke sini. Maka jadilah banyak orang Kristen, orang Batak. Maka saya, walaupun orang tua saya dulu para malim, saya sakit, lalu datang Tuhan Yesus menyembuhkan saya dan saya menjadi percaya kepadanya. Saudara, lalu apa dasar orang berkata bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan? Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Dikatakan di sana, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Ada firman Tuhan berkata di sana, kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kelihatannya seperti sudah ditetapkan orang-orang yang telah dipilih. Dipilih masuk surga, begitu. Dipilih untuk selamat. Pengertiannya begini, saudaraku. Sebelum dunia dijadikan, apakah Tuhan sudah tahu seperti apa yang akan terjadi nanti sampai kepada kekekalan? Sudah tahu.
segala sesuatu dia sudah tahu. Tapi bukan ditetapkan. Dia tahu ya. Saya pun sudah dia tahu bahwa lahir tahun 55. Sudah tahu dia. Bagaimana perjalanan hidupku sampai aku percaya juga sudah tahu dia. Tapi tidak ditetapkan. Lalu ketika dia sudah tahu kemana arah saya. Dia sudah bisa lihat bahwa saya selamat. Sudah dia bisa lihat. Oh, dia ketika dia permalim lalu sakit, kemudian dia diobati si anu tak sembuh, kemudian ada pengobat yang lain yang mengenal Tuhan, lalu ia sembuh dan kemudian dia percaya. Sudah tahu dia. Maka orang-orang seperti itu telah dipilih. Itu yang dimaksud dipilih. Semua orang tahu apakah akan berbuat jahat atau apakah berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu telah dipilih. Inilah diseleksi. Masuk perusahaan misalnya. Semua orang datang mendaftar. Tapi dipilih, diseleksi. Berdasarkan hasil wawancara atau hasil ujian. Oh, ini masuk, ini masuk, ini tidak, ini masuk, ini tidak. Diseleksi, dipilih. Betul seperti itu. Tapi itulah perjalanan hidup yang kita jalan. Tapi itu tidak ditetapkan. Karena kita. Gak ada ditetapkan dalam hidup saya bahwa saya akan ke sana. Enggak. Itu berhubungan dengan alam semesta, dengan akal pikiran dan lingkungan nanti yang akan dihadapinya setelah ia lahir. Kalau orang kebetulan lahir di tepi pantai, maka semua orang di situ akan cari makan dengan nelayan. Orang lahir di Nigeria, di Tanzania, maka orang akan hitam. Tapi itu ketentuannya, lingkungan. Begitu juga bahasa dan yang lain-lain. Dua Tesalonika 2 ayat 13. Di sana dikatakan telah dipilih sejak semula. Ya, seperti itu. Bagaimana Tuhan memilih? Tuhan sudah melihat bahwa misalnya ini nanti si Gunter kalau lahir nanti akan begini nih. Oh, ya gini. Oh, gini. Kebetulan nanti bekas anak akan datang mungkin lalu begini. Dia akan baik. Dia akan bertobat. Nah, ini dipilih. Itu sebelum apa-apa pun jadi. Sudah dia lihat semua. Kisah para Rasul 13 ayat 48. Mereka yang telah ditentukan untuk hidup yang kekal, ketika berita disampaikan menjadi percaya, katanya. Siapakah yang dia lihat sudah dulu begitu, itu juga akan terjadi begitu karena sudah dia lihat. Allah sudah tahu semua tapi tidak ditetapkan. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Betul, bisa Tuhan mematikan, bisa. Dia berkuasa. Tetapi ia kalau mau mematikan tunggu dulu. Apa kaitannya? Apa urusannya? Apa masalahnya? Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Hari malang Tuhan yang buat. Betul. Sebenarnya yang disebut apa itu yang jahat sudah di bagian hidup daripada kealahan itu. Setan pun Tuhan yang ciptakan. Tapi bukan Tuhan yang ciptakan setan langsung. Tetapi malaikat yang memberontak itulah yang disebut setan. Tapi bukan Tuhan yang menciptakan setan. Oh, ada setan yang memberontak? Iya. Ada malaikat yang memberontak, iya, maka itulah setan. Ada manusia yang diciptakan Tuhan yang menjadi pencuri, tidak mau bertobat, lah itu masuk neraka. Kalau ada orang yang baik terus dan bertobat ikut Tuhan Yesus, ya nggak masuk neraka. Amos pasal 3 ayat 6.
adakah celaka dan Tuhan tidak melakukannya? Ada celaka, Tuhan yang buat. Pemikiran kita bisa begitu. Karena Tuhan berkuasa, kalau tidak Dia izinkan pasti terjadi, pikir orang. Sepertinya Tuhan turut andil dalam semua itu. Tapi alam juga bisa. Akibat hutan ditumbang atau dihabisi oleh orang, maka akan terjadi banjir, terjadilah celaka.